Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Baiklah anak-anak, meskipun proses pembelajaran yang dilakukan masih berjalan secara virtual, tetapi tidak boleh menurunkan semangat anak-anakku untuk tetap belajar mandiri di rumah. Ibu akan selalu setia mendampingi anak-anakku. Jika ada materi yang tidak dipahami di minggu lalu ataupun yang sekarang, anak-anakku bisa chat ibu lewat WhatsApp ya, paham? Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Sumber Daya Alam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Dengan membaca bacaan, siswa dapat mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hayati dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. Kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hayati dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. Baik anak-anak, berbicara mengenai pelestarian sumber daya alam, siapa di antara kalian yang pernah membantu ibunya menanam bunga atau menanam pohon? Ya, tentu saja ada dong. Ya, jadi bentuk menanam bunga ataupun pohon itu merupakan bentuk upaya pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia anak-anakku, tetapi di seluruh alam semesta ini. Paham? Hebat. Baik anak-anakku. Coba sekarang anak-anakku buka bukunya halaman 100. Sudah? Baik, di situ ada gambar, kan? Ya, ayo mengamati. Di situ ada berapa gambar anak-anak? Ada 4. Gambar pertama gambar apa? Ya, membersihkan pembuangan air. Gambar kedua. Ya, gambar kedua itu gambar menebang pohon. Gambar ketiga, penembak liar. Apa yang ditembak? Burung. Gambar keempat, ya, di situ ada anak bersama ayahnya sedang menanam pohon. Jadi anak-anakku, di antara keempat gambar tersebut, yang mana sih yang termasuk perilaku menjaga pelestarian sumber daya alam? Ya, gambar 1 dan 4. Di situ ada bergotong royong untuk membersihkan pembuangan air, dan gambar keempat yaitu ayah dan anaknya sedang menanam pohon. Itu termasuk ke dalam bentuk pelestarian sumber daya alam. Terus gambar ketiga dan keempat gimana dong? Ya, itu mencerminkan perilaku yang tidak menjaga pelestarian alam anak-anakku. Kenapa? Jika kita menebang pohon, dapat menyebabkan banjir, hutan gundul, dan menyebabkan banjir. Itu sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak boleh menebang pohon secara liar karena dapat menyebabkan berbagai bencana alam. Oleh karena itu, anak-anakku, mulai dari sekarang, mari kita berhenti menebang pohon secara liar. Terus gambar ketiga apa tuh? Ya, di situ ada penembak liar. Dia menembak burung. Kita tidak boleh menembak secara liar ya anak-anakku. Bagaimana jika
Jika kita menembak yaitu satwa liar, satwa yang sedang dijaga. Ya, kita tidak bisa menembaknya anak-anakku karena itu dapat menyebabkan kepunahan bagi hewan-hewan. Terus kita harus tetap menjaga agar hewan-hewan itu tetap berada di sekitar kita dan tidak mengalami kepunahan. Paham anak-anakku? Hebat, kalian luar biasa. Baik anak-anakku, silahkan buka bukunya halaman 104. Sudah? Baik, sekarang Ibu akan membacakan teks bacaan yang berada di halaman 104. Kemudian anak-anakku silahkan menyimak apa yang Ibu bacakan. Paham? Baik, kita mulai. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama, tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya merupakan kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernapas. Hal ini mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Keempat, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi semakin sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor, dibutuhkan bahan bakar baik bensin maupun solar. Namun pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Keenam, perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Ketujuh, perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan di laut. Warna yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya,
ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan lambat laun, ikan-ikan akan punah. Baik, itu tadi teks yang telah Ibu bacakan. Apakah ada kata-kata yang tidak dimengerti oleh anak-anakku? Ya, silahkan. Ya, apa itu? Pemukiman. Pemukiman pada? Ya, teks pertama. Siapa yang bisa menjawab? Baik, silahkan nak menjawab. Ya, jadi pemukiman yaitu lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu rumah. Paham? Jadi pemukiman itu tempat kita tinggal. Oke? Baik, selanjutnya. Ya, pada teks kedua. Apa tuh nak? Pestisida? Ya, siapa yang bisa menjawab apa tuh pestisida? Ya, jadi pestisida adalah bahan yang digunakan untuk membasmi hama. Paham? Oke, selanjutnya. Ya, baik. Paragraf kalimat bacaan ke-3. Eksploitasi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu eksploitasi? Ya, jadi eksploitasi adalah pemanfaatan yang secara berlebihan yang sewenang-wenangnya untuk kepentingan pribadi atau sendiri. Kita tidak bisa mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama ya anak-anakku, karena inilah akibatnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Paham? Baik, paham. Selanjutnya. Ya, apa tuh? Perpindahan penduduk. Jadi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu. Paham? Ya, baik. Selanjutnya. Karbon dioksida. Apa tuh karbon dioksida, anak-anak? Ya, gas. Kumpulan gas yang tidak berwarna yang dapat menyebabkan pemanasan global atau meningkatnya suhu bumi. Paham? Ya, selanjutnya apa anakku? Ekosistem. Ya, dari tadi kita membahas soal ekosistem, tapi kita belum mengetahui apa tuh ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dan juga lingkungan. Yang ketujuh. Oh, udah nggak ada. Baiklah kalau begitu. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini anak-anak apa dong? Ya, kita tidak boleh menebang liar, melakukan perburuan liar, menggunakan bahan bakar secara berlebihan. Kita tidak boleh menempati tempat tinggal yang sudah padat penduduk. Tidak boleh melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar, dan juga tidak boleh menggunakan pestisida yang secara berlebihan, karena itu semua dapat menyebabkan terganggunya ekosistem di alam. Paham? Oke, baik. Jadi anak-anakku, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu berperilaku dalam menjaga pelestarian kekayaan alam di Indonesia. Ya, cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatian anak-anakku. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.